Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas salah satu film The Last of Us Series 2023. Tapi jangan salah, meskipun series, tapi film ini benar-benar seru dan pasti membuat kalian tak sabar untuk melihat series selanjutnya. Film ini bercerita tentang sebuah wabah yang berasal dari jamur aneh yang mampu menginfeksi manusia menjadi brutal, bahkan merubahnya menjadi monster jamur yang sangat mengerikan. Film diawali dengan sebuah acara talk show terhadap seorang ilmuwan dan dokter pada tahun 1968, di mana acara ini sedang membahas penyakit dan wabah yang pernah menjadi pandemik. Namun untungnya, dengan kemajuan ilmu kedokteran, semua itu bisa teratasi dan manusia selalu bisa menghadapinya. Akan tetapi, seorang ilmuwan berkata, jika ada satu hal yang selalu menjadi kekhawatiran besar di dunia kedokteran, yaitu jamur, di mana jamur pernah ditemukan hidup dalam semut yang lama-kelamaan mengambil alih otak dan mengontrol semut itu. Lalu apa jadinya jika jamur tersebut bisa menginfeksi manusia? Namun seorang dokter berkata, jika jamur seperti itu tidak akan mungkin bisa menginfeksi manusia, dikarenakan perbedaan anatomi tubuh manusia dengan serangga. Akan tetapi, John berkata, jamur selalu berkembang sesuai dengan suhu dan keadaan sekitar. Dan apa jadinya jika suatu saat bumi mengalami pemanasan global dan jamur itu benar-benar menjangkit manusia dan menyebar dengan sangat cepat? 35 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2003, Sin beralih pada seorang gadis cantik yang bernama Sarah yang bangun kesiangan. Ia pun terlihat panik dan segera membangunkan ayahnya. Rupanya Sarah kelupaan dan ingin memberikan kejutan ulang tahun untuk ayahnya yang bernama Joe. Sarah pun langsung menyiapkan sarapan untuk ayahnya setelah meninggalnya sang ibu tercinta. Sambil sarapan, kedekatan ayah dan anak ini terlihat begitu hangat hingga beberapa saat kemudian datanglah adiknya Joe yang bernama Tommy. Di mana Tommy ini yang mantan tentara Amerika hingga kini masih sulit mendapat pekerjaan hingga akhirnya harus menumpang hidup di rumah kakaknya. Lalu di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar sebuah berita di radio di mana kota Jakarta memperingatkan warga Amerika akan sebuah wabah aneh yang berasal dari tanaman. Lantas Joe yang tidak tahu Jakarta itu ada di mana diberitahu oleh Sarah jika Jakarta ada di Indonesia. Karena hari sudah siang, Joe pun langsung menyuruh Sarah untuk bersiap-siap sekolah. Beberapa saat kemudian, Sarah yang bersiap-siap sekolah memutuskan untuk mengendap-endap ke kamar ayahnya dan mencari sebuah jam hadiah dari mendiang ibunya yang sudah tak berfungsi. Sehingga waktu Sarah yang berada di sekolah sudah tidak sabar untuk cepat-cepat pulang, melihat jam pun sudah menunjukkan jam 3 sore. Di perjalanan pulang menggunakan bus, Sarah pun menyempatkan diri untuk singgah di sebuah toko jam. Rupanya Sarah ingin memperbaiki jam kesayangan ayahnya untuk dijadikan hadiah ulang tahun. Dan saat Sarah menunggu jamnya selesai diperbaiki, tiba-tiba istri si pemilik toko langsung menyuruh suaminya untuk tutup lebih awal. Entah kenapa, wanita keturunan Asia ini seolah sudah mengetahui sesuatu. Namun, untungnya perbaikan jam sudah selesai. Dan Sarah pun diwanti-wanti untuk cepat pulang dan benar saja. Tiba-tiba suasana luar benar-benar sepi, baku tak mati. Sepulangnya ke komplek, Sarah pun mengunjungi tetangganya guna mengambil pesanan kue untuk ayahnya. Hingga setelah oven berbunyi, si tetangga yang akan mengecek kue pun menitipkan si Oma kepada Sarah. Di saat Sarah mencari kaset film, keanehan pun mulai terjadi pada si Oma yang tiba-tiba kejang tanpa sebab. Dan ketika Sarah akan pulang, ia pun heran saat melihat anjing milik tetangganya terus menatap si Oma dengan cukup aneh. Singkat waktu, malam pun tiba. Sarah terlihat masih menunggu ayahnya pulang hingga jam 10 malam. Jul akhirnya pulang, lantas Jul pun meminta maaf karena mendapat lembur dadakan. Sarah langsung memberikan jam kesayangan ayahnya yang sudah ia perbaiki. Terlihat ayahnya pun begitu senang dengan kepedulian anaknya.
Ini karena menurut Sarah si ayah tak pernah memikirkan diri sendiri, bahkan hanya untuk memperbaiki jam sekalipun. Dan untuk mengisi waktu, Sarah pun menunjukkan kaset action pinjaman dari tetangganya, lalu mengajak sang ayah untuk menonton, sehingga Sarah pun sampai ketiduran. Lalu tiba-tiba HP Jul bergetar, dan ternyata ia mendapat telepon dari adiknya yang meminta tolong dari penjara. Tommy menjelaskan jika kali ini masalahnya berbeda, di mana saat ia berada di sebuah tempat, ada seorang pengunjung yang tiba-tiba anarkis, dan ia pun terpaksa menghajarnya. Lalu Jul pun mendatangi Tom untuk mengurus masalah tersebut. Di jam 2 malam, tiba-tiba Sarah terbangun karena suara helikopter yang sangat keras. Di tengah kebingungan, Sarah pun mencari di mana ayahnya berada. Saat TV menyiarkan berita darurat, Sarah pun kaget saat melihat anjing tetangganya yang sedang ketakutan. Di tengah keheranan yang semakin menjadi-jadi, Sarah pun langsung mengajak si anjing untuk kembali ke rumah tetangganya. Akan tetapi, si anjing seolah ketakutan dan berlari dengan sangat kencang. Dirasa ada yang tidak beres dengan tetangganya, Sarah pun beranikan diri untuk mengecek rumah tetangganya itu. Betapa syoknya Sarah saat ia melihat tetangganya sekarat berlumuran darah. Lalu, tiba-tiba ternyata si Oma sudah terinfeksi jamur dan sedang menyebarkan jamur itu kepada anaknya. Untung saja Jul yang sudah mengetahui kejadian ini di kota bertindak dengan benar. Dan saat Jul menenangkan Sarah, Tommy pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari komplek. Di jalan, adik Jul menjelaskan jika menurut pemerintah kejadian ini semacam wabah dari parasit, dan dampaknya sampai membuat komunikasi lumpuh. Akibat banyaknya warga yang mengungsi, jalan tol pun sampai macet. Tak ingin keadaan semakin memburuk, mereka pun mencari jalur untuk mencari jalan alternatif. Namun sialnya pemerintah telah mengerahkan pasukan militer di perbatasan agar tidak ada yang bisa melintas. Di tengah kebingungan, mereka pun harus secepatnya mencari jalur lain. Hingga saat mereka melintasi kota, kekacauan pun semakin menggila. Singkat waktu, setelah melewati kekacauan dan dihantam puing pesawat, Joel dan Tommy yang tersadar pun segera membangunkan Sarah yang terluka. Di tengah para warga yang sudah menggila, Joel berusaha mengeluarkan Sarah dari dalam mobil. Lalu tiba-tiba, akibatnya Tommy dan Joel pun terpisah. Ia pun menyuruh Joel untuk mencari jalan lain, walaupun harus menggendong putrinya yang sedang terluka. Lalu di tengah kepanikan, tiba-tiba Joel syok parah saat melihat warga yang terinfeksi sedang menularkan jamur dari mulutnya. Untung saja sebuah tembakan menyelamatkan Joel, dan ternyata itu adalah pihak militer yang sedang bertugas. Lantas tentara militer ini melaporkan ke pusat tentang Joel dan Sarah yang terluka. Namun anehnya, tentara ini seakan kaget saat mendengar perintah dari atasannya. Sungguh tanpa diduga, ternyata pihak militer tidak ingin ambil resiko dan memerintahkan siapa saja di kota ini untuk dihabisi. Lalu dengan berat hati, tentara pun meminta maaf kepada Joel. Untung saja paman Tommy datang tepat pada waktunya. Namun betapa syoknya Joel saat melihat Sarah terkena tembakan yang sangat parah. I know. Tommy, help me! Come on, get up. Come on. Sungguh malang sekali nasib Joel. Joel pun harus kehilangan satu-satunya putri tercintanya tepat di dalam pelukannya.
Sehingga cerita 20 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2023, terlihat seorang anak kecil sedang berjalan tak tentu arah berharap menemukan sebuah tempat untuk berlindung. Ternyata setelah 20 tahun berlalu, wabah itu semakin tidak terkendali dan memusnahkan peradaban manusia.